Tottenham punya kesempatan untuk menciptakan jarak 5 poin dari Manchester City sebelum City dan tim lain memainkan pertandingan pekan ini. Dan tanpa mengecewakan para fansnya, Spurs mengambil kesempatan emas itu. Setelah menang lawan Crystal Palace di Selhurst Park, Spurs sudah dipastikan masih jadi pemuncak klasemen pekan ke-10 ini. Setelah babak pertama yang membosankan, Spurs akhirnya bisa memimpin di babak kedua. Kebuntuan terpecah setelah Joel Ward menciptakan gol bunuh diri di menit ke-53. Namun 10 menit kemudian, Son menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-66. Spurs nampak akan mengakhiri laga dengan kemenangan sempurna. Tapi di menit ke-94, Ayew berhasil mencetak gol balasan. Meski tidak menciptakan clean sheet, tapi kemenangan Spurs ini memberikan jarak untuk Manchester City. Dan jika melihat lebih dalam lagi, statistik yang Spurs ciptakan di laga ini membuat mereka semakin optimis jadi penantang juara Premier League musim ini. Memang terlalu dini untuk mengukur siapa yang bakal jadi juara Premier League musim ini. Apa yang sudah Spurs capai di awal musim ini tidak bisa diremehkan. Musim 2023-24 ini akan terkenang dalam sejarah Spurs sebagai salah satu musim terbaik mereka. Dan itu semua berkat pengaruh dari sang pelatih Ange Postecoglou. Postecoglou memberikan harapan besar bagi Spurs, terlebih lagi setelah beberapa rekor yang ia catatkan di sini. Spurs kini sudah punya koleksi 26 poin, dan rekor baru yang tercipta setelah pertandingan lawan Crystal Palace adalah start Premier League terbaik Spurs di divisi tertinggi sejak musim 1960-61. Di musim itu Spurs mengumpulkan 30 poin dari 10 pertandingan pembuka. Hasilnya, mereka keluar sebagai juara di akhir musim. Itu adalah terakhir kalinya Spurs menjuarai divisi utama Liga Inggris. Saat itu namanya bahkan belum Premier League. Setelah laga ini, Spurs juga duduk di puncak klasemen dengan mencatatkan jarak 5 poin dari Manchester City di peringkat kedua. Big Ange juga sudah menciptakan rekor pribadinya di Inggris. Rekor ini bahkan sudah pecah di pekan ke-9 kemarin saat Spurs mengalahkan Fulham. Rekornya adalah Postecoglou bisa mengumpulkan 23 poin dari 9 pekan pertama Premier League. Itu adalah poin terbanyak yang pernah dicapai para manajer Premier League sepanjang masa. Ini adalah rekor yang bahkan Guardiola atau manajer Premier League manapun tak bisa memecahkannya. Gebrakan Postecoglou di Premier League memang luar biasa, apalagi kalau mengingat Big Ange bukanlah sosok pelatih yang diperhitungkan sebelumnya. Sebelumnya banyak yang tidak tahu siapa itu Ange Postecoglou, namun itu berbeda dengan Pep Guardiola. Bos Manchester City itu ternyata sudah tahu siapa Postecoglou sebelum di Spurs. Pertama kali Pep bertemu dengan Ange adalah di tahun 2019, saat pria berkebangsaan Australia itu masih melatih Yokohama F. Marinos. Manajer luar biasa telah datang ke sini. Saya beruntung bisa bertemu dengannya di Tokyo beberapa tahun lalu. Saya mengikuti perkembangannya di Celtic. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa di Celtic dan saya yakin dia akan melakukan pekerjaan yang luar biasa di Spurs. Ucap Pep dikutip dari Keep Up. City dan Yokohama bertemu di tahun 2019 dalam ajang pertandingan persahabatan. Saat itu City memang menang 3-1, tapi Postecoglou bisa memenangkan penguasaan bola sampai 58% dari Pep yang kita tahu merupakan manajer yang sangat unggul dalam penguasaan bola. Orang-orang akan bilang ini pertandingan persahabatan yang tidak serius, tapi saya berani menebak sangat jarang tim yang dilatih Pep kalah penguasaan bola. Begitu kata Ange di tahun 2019. Pep sudah tahu kalau Postecoglou adalah pelatih hebat sejak ia masih di tim-tim buram. Hanya bisa dibayangkan apa yang Pep pikirkan setelah kini Ange punya skuad dengan para pemain hebat di Spurs. Kunci dari performa impresif Spurs musim ini adalah hadirnya James Maddison. Ia tak tertahankan dan selalu tampil menawan sejak transfernya ke Spurs musim panas kemarin dari Leicester City. Tidak mengherankan kalau Maddison jadi pemeran penting dalam 2 gol kemenangan Spurs lawan Crystal Palace ini. Maddison berhasil menemukan ruang dan menempatkan bola, sehingga gol bunuh diri Joel Ward tercipta. Kemudian pergerakannya yang mampu membawa bola melewati 2 pemain membuahkan gol kedua Spurs.
Kemampuan duo Son dan Madison dalam mempertahankan performa terbaik mereka adalah kunci Spurs musim ini. Kunci untuk menjawab apakah Spurs bisa tetap bersaing di puncak klasemen seiring berjalannya musim. Meskipun begitu, masih ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan untuk bisa konsisten di papan atas. Di pertandingan melawan Crystal Palace, khususnya di 45 menit melawan Spurs bermain tanpa arah. Lini depan Linglung dan Richarlison yang kurang klinis masih saja dimainkan sebagai starter. Mau sampai kapan Postecoglou memberikan kepercayaan pada Richarlison? PR Spurs adalah mencari penggantinya di transfer Januari nanti. Rekor demi rekor yang sudah diciptakan Spurs sejauh ini tentu membuat para fans The Lily-Whites punya harapan yang besar musim ini. Dan menanggapi hal tersebut setelah pertandingan, Postecoglou berkata kalau ia tidak ingin menyorotkan semangat para fans. Biarkan mereka bermimpi, itulah arti sesungguhnya dari menjadi supporter sepak bola. Saya paham banyak orang yang menderita, jadi saya tidak ingin meredam semangat mereka. Ucapnya dikutip dari The Guardian. Meski begitu, Postecoglou juga sadar kalau masih ada banyak tantangan di depan. Faktanya, sehebat apapun sebuah tim pasti akan goyah juga. Itu kenyataan yang harus diterima semua penggemar. Spurs juga pasti masih terbayang-bayang nasib rival sekota mereka, Arsenal, di musim kemarin. Di musim 2022-23, Arsenal menjalani 14 pertandingan pembuka dengan hanya sekali kalah dan sekali imbang. Tapi pada akhirnya mereka kalah saing dengan Manchester City di akhir-akhir musim. Melihat pengalaman itu, memang hal yang paling masuk akal bagi fans Spurs saat ini adalah jangan terlalu terbawa suasana. Sebab pada akhirnya City akan berusaha sekuat tenaga membobardir Liga di paruh kedua musim nanti. Terlepas dari itu, yang jelas saat ini Spurs sudah jauh melampaui ekspektasi yang ditetapkan para pengamat. Dari awal, target Spurs musim ini adalah kembali ke kompetisi Eropa dengan finish di papan atas Liga. Sedangkan target Postecoglou sendiri, dikutip dari The Athletic, adalah membuat para fans kembali menikmati cara Spurs bermain dan semangat untuk menantikan pertandingan yang akan datang.